Oke. Nah, materi yang pertama yaitu tadi mengenai introduksinya dulu, pengenalannya untuk aplikasi partial differential equation. Nah, kita kalau di bidang teknik itu banyak sekali sebenarnya ya aplikasi dari persamaan diferensial parsial. Mungkin yang sebelumnya yang banyak kita tahu kalau langsung istilahnya rumus-rumus yang istilahnya langsung kita pakai begitu sudah banyak begitu. Tetapi kalau kita melihat istilahnya in real case-nya kan tidak bisa langsung diterjemahkan seperti itu. Kalau seperti misalnya contoh ketika kita melakukan contoh yang nanti berkaitan dengan contoh aplikasi yang akan kita bahas yaitu misalkan ini ada suatu batang yang dua ujungnya itu kemudian dipegangi begitu, nah kemudian dikenai gaya dari atas. Ini adalah contoh dari namanya kalau misalkan kalian di ilmu bahan ketemu ada beberapa tes untuk material itu ada namanya bending test. Jadi untuk melihat bagaimana ketahanan dari suatu material ketika mendapatkan gaya untuk membuat material tersebut menekuk atau bending. Nah, itu di sini sebenarnya berkaitan dengan persamaan diferensial parsial gitu. Bagaimana akhirnya kita bisa memprediksi dia nekuknya itu sampai seberapa sih, kemudian gaya maksimumnya yang bisa ditahan dia berapa. Nah, itu memungkinkan untuk selain diprediksi terlebih dahulu ketika kita sudah mengetahui parameter yang dibutuhkan, seperti misalnya dimensi-dimensi dari materialnya, bentuknya seperti apa, sifatnya seperti apa, kemudian dari gayanya sendiri, gayanya ini apakah gayanya itu berupa gaya yang satu titik doang ataukah gayanya itu berupa luasan begitu. Itu kan nanti akan berbeda efeknya ke yang dikenai gaya. Nah, itu masih skalanya kecil nih, masih untuk pengujian suatu material. Kemudian kalau dalam keadaan yang realnya itu aplikasinya seperti apa? Nah, dengan konsep yang sama kita juga akhirnya bisa memprediksi misalkan sebuah jembatan. Nah, sama seperti ini ya. Jadi sebuah jembatan, tapi ini lebih dinamis kalau jembatan. Kalau jembatan misalkan kedua ujungnya kan pasti ditopang begitu ya. Terus kemudian di masing-masing sisinya itu ada kawat-kawat yang itu pengait juga menahan. Nah, itu ketika misalkan ada kendaraan yang lewat, misalkan truk dan lain sebagainya yang itu punya beban yang sangat tinggi. Nah, ini kan mewakili gayanya nih. Nah, ini beban maksimum berapa sih yang mampu ditahan oleh si jembatan agar jembatan tersebut masih tetap kokoh begitu, nggak mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diprediksi yang seperti itu. Dan ini sangat aplikasinya banyak banget ya. Ini cuma salah satu contoh yang saya sebutkan di sini. Kalau di bidang medis yang berkaitan dengan seperti ini, misalnya bisa juga tadi ya berhubungan sama material, pasti berhubungan dengan hampir banyak material medis yang itu membutuhkan kekuatan tertentu, terutama entah itu berupa pembebanan berupa yang tekanan ataukah bending seperti tadi yang harus tahan terhadap tekuan begitu dan lain sebagainya. Itu banyak sekali contoh implan-implan yang digunakan di tubuh manusia itu pasti akan dilakukan pengujian tertentu untuk mengetahui seberapa kuat material tersebut. Nah, itu awalannya. Jadi biar teman-teman di sini semua tahu begitu seperti apa sih aplikasinya nanti, apakah ada gunanya gitu kita belajar tentang persamaan diferensial parsial. Nah, seperti itu. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Nanti yang pertama itu karena ini masih pengenalan yang di awal, nanti aplikasinya itu yang akan saya jelaskan itu ada dua, yaitu yang pertama adalah tentang tadi lebih ke sistem mekanik seperti itu. Jadi kalau misalkan ada suatu benda kemudian dikenai gaya seperti itu, kemudian kita akan lihat bagaimana persamaan diferensial parsial bekerja di sana. Dan juga satu lagi yang berhubungan dengan kalor. Jadi kalau misalkan kita melihat kita punya ini nih, sama kayak tadi itu ya, misalkan sebuah batang dari besi begitu, kemudian kita panasi salah satu ujungnya. Nah, bagaimana kemudian perubahan suhu dari batang itu per masing-masing bagian sampai ke ujung butuh waktu berapa lama, di jarak berapa senti dari ujung itu suhunya berapa dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba
apa ya, istilah melihat persamaan diferensial parsial dari apa namanya di aplikasi Kalor tadi itu. Itu dua yang akan kita bahas. Nanti dari tiap masing-masing topik pun juga ada beberapa variasinya. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Belum ada kayaknya, Pak. Oke, lanjut ya ke materi. Nah, di sini saya sudah upload buku dan juga notes-nya. Sebenarnya notes-nya di situ saya juga ngambilnya dari buku tersebut, tapi saya coba buat lebih detail di sana. Dan beberapa keterangannya tidak saya cantumkan semua ya. Kalau dari buku cantumin semua sama aja kayak ngopi buku begitu. Tapi saya ambil beberapa part yang penting dan kalau dari sisi perhitungannya beberapa bagian yang menurut saya itu terlalu loncat jauh stepnya, nah itu di situ saya masukkan. Jadi kalian boleh lihat dari notes-nya ataupun dari bukunya yang sudah saya sediakan di situ bisa dilihat di sana. Di bukunya itu di bab terakhir kalau nggak salah bab 12 atau 13 begitu. Kalian bisa lihat di sana. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, nanti langsung aja di stop aja saya ya, nggak apa-apa. Daripada nanti skip ke belakangnya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, pertama tadi ya karena masih pengenalan di sini kita akan membahas sedikit beberapa bentuk dari persamaan diferensial parsial yang kemudian ini akan nanti apa ya mirip dengan aplikasinya nanti baik itu yang di mekanik ataupun di tentang kalor tadi itu. Jadi sebagian besar persamaan diferensial parsial itu bisa diselesaikan dengan cara integral seperti biasa. Integral seperti biasa with respect to the independent variable. Jadi tergantung variabel yang dia persamaan diferensial parsialnya diturunkan terhadap apa. Kita langsung bisa mengintegralkan secara apa biasa begitu. Tetapi harus hati-hati ketika kemudian di sini tidak cuma satu begitu. Seperti contoh di sini ini kan ada do x do y. Nah, ini harus hati-hati. Misalkan contoh di sini ada suatu persamaan diferensial parsial yang cuma ada satu ya ininya apa yang ada do-nya, jadi do kuadrat u per do x do y sama dengan 12 xy kuadrat plus 8 x pangkat 3 pangkat 2y. Nah, dengan persamaan seperti ini nanti pengerjaannya kita bisa menggunakan integral biasa, tetapi kita butuh bantuan, harus ada bantuan nih di sini. Bantuannya di sini namanya boundary condition. Nah, ini juga istilahnya akan kita sering ketemuin nantinya. Jadi boundary condition di sini adalah keadaan-keadaan batas yang itu sudah terselesaikan, istilahnya sudah ada hasilnya nih. Nanti dengan bantuan data-data boundary condition ini kita bisa mengaplikasikan untuk mencari. Nah, kalau diintegralkan muncul ada C nanti kan, ada suatu konstanta di situ. Nah, itu yang akan kita cari nilainya berapa sih langsung dengan bantuan boundary condition ini. Kalau misalkan terlalu cepat ini ya bilang ya. Oke. Boundary condition ini tadi kan karena tadi dia istilahnya harus terpenuhi dari persamaan ini untuk membantu mencari nilai C. Nah, itu makanya dia di sini harus seperti ini. Are required to be satisfied. Harus memang ketika ada 2, 3 dan seterusnya ada banyak boundary condition itu harus terpenuhi semua begitu. Ketika salah satu nggak terpenuhi berarti ada yang salah di sana. Contoh misalkan kalian harus notice ada notasi-notasi seperti ini. Misalkan ada UX. Nah, ini berarti kan di sini do U per do X. Dia turunan pertama U terhadap X. Jadi nulisnya UX seperti ini. Atau kalau misalkan kayak begini, nulisnya UXY misalkan. XY-nya jadi indeks di bawah kecil begitu. Pertama kita kan mulai kalau ada yang seperti ini, kita mulai dulu dari bentuk boundary condition. Bentuk dari boundary condition ini. Misalkan di sini kan UX untuk X, 0 sama dengan 4X. Nah, di sini UX-nya kan do U per do X. Nah, ini batasnya saya tulis seperti ini. Kayak seperti garis mutlak tapi panjang. X, 0 sama dengan 4X. Nah, dari sini pertama ini harus kita bentuk dulu agar dia menuju ke bentuk do U per do X. Maka di sini
Kita tulis dulu lagi soalnya, do kuadrat U per do X do Y sama dengan ini, persamaan ini. Nah, kemudian, agar tetap muncul do X-nya, maka do Y yang harus kita pindah. Jadi istilahnya yang di ruas kanan, kita integralkan terhadap Y. Kayak gitu tadi kan, diintegralkan terhadap Y. Ini harus hati-hati. Yang di sini karena diintegralkan, ini do U-nya kena integral hilang jadi 1, nggak kuadrat lagi, tinggal do U per do X. Yang ini diintegralkan terhadap Y, hati-hati ya. Kenapa kalau terhadap Y? Kan tujuannya tadi agar mendapatkan do U per do X. Jadi di sini harus di Y-nya dari bawah kita pindah ke ruas kanan, kemudian baru diintegralkan. Hati-hati terhadap Y, integral seperti biasa ya, rumusnya integral biasa. Jadi di sini 12 tetap, Y-nya pangkat 2, jadi 1/3 X, Y pangkat 3. Yang di sini E pangkat 2Y. Nah ini hati-hati ya, kalau ada eksponensial, integral atau turunan eksponensial, ada rumusnya sendiri. Ya di sini 1 per turunannya 2Y terhadap Y, 2, E pangkat 2Y tetap di sini. Plus Fx. Kenapa di sini Fx kok bukan C? Nah, karena di sini sebenarnya turunannya U terhadap X masih ada ini, maka di sini dia berupa fungsi X konstantanya, bukan yang satu angka tertentu. Maka dia sebenarnya yang tambahannya di sini dia itu berupa suatu fungsi. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita mencari nilai Fx ini? Nah, tadi si boundary condition inilah yang akan kita pakai di sini. Boundary condition ini kita masukkan setiap nilai tadi X-nya nilainya tetap X, kemudian ketika ada Y nilainya 0. Nah, itu ketika dimasukkan harus sama dengan 4X. Seperti itu. Kita tinggal masukkan di sini ya. Tiap ada Y diganti dengan 0. X-nya tetap. Karena di sini kan tetap X ya. Jadi di sini Y-nya diganti 0, ini jadi 0. Yang di sini E pangkat 0 jadi 1. Nah, akhirnya muncul 4X pangkat 3 plus Fx sama dengan 4X. Nah, kita bisa dapat nih Fx-nya berapa. Fx-nya sama dengan 4X min 4X pangkat 3. Hasil itu kemudian tinggal kita gabungkan ke sini lagi, ke yang apa namanya, ke yang ini, do U per do X. Jadi kalian bisa lihat kursor saya kan ya, yang bentuk tangan? Iya, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini setelah dapat nilai Fx-nya, kita masukkan ke sini lagi, kita akan dapatkan do U per do X seperti ini. Ini kan, yang Fx-nya tinggal masukkan di sini. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kan ini tinggal do U per do X. Kalau kita mencari U-nya, ya tinggal kita integralkan. X-nya kita pindah ke ruas kanan, kemudian kita integral secara biasa. Integral secara biasa terhadap X sekarang. Nah, baru kemudian kalau misalnya sudah bentuk seperti ini, komponen terakhirnya bukan Fx lagi, tapi dia C langsung, konstanta dia. Nilainya berapa. Begitu. Beda sama yang tadi ya. Yang tadi juga ada plus sekian sesuatu, tapi sesuatunya dia di sini masih fungsi X di sini. Ini karena pengaruh ini. Dia masih bentuknya dari hasil berupa hasil turunan, bukan yang U biasa seperti itu. Harus diperhatikan di situ. Nah, kemudian setelah dapat ini di integral biasa ya terhadap X, hati-hati terhadap X. Di sini jadi 4/2 jadi 2X kuadrat Y pangkat 3 plus ini 1 X pangkat 4 E pangkat 2Y. Yang ini jadi 2X kuadrat min X pangkat 4 plus C. Nah ini. Persamaan ini yang terakhir udah dapat U kan masih ada C-nya nih. Kita cari C ini berapa dari boundary condition yang kedua. Boundary condition yang kedua tadi U 0,Y sama dengan 3. Hati-hati ya, ini nggak ada indeksnya, berarti cuma yang U saja. Kalau ini ada indeksnya, berarti dia do U per do X. Seperti itu. Tinggal kita masukkan ke sini semua angkanya. Jadi setiap ada X langsung nilainya 0. Berarti yang ini nilainya 0. Yang ini nilainya 0. Ini 0, ini 0 juga. Yang setiap ada X-nya, berarti kan dia 0 di sini. Karena nggak ada yang pangkat kan ya, kayak yang Y tadi. Berarti tinggal C sama dengan U. U-nya tadi U0Y-nya sama dengan 3. Maka C sama dengan 3. Setelah mendapatkan C sama dengan 3, tinggal kita masukkan ke U tadi ini. Maka persamaannya U sama dengan, ini harusnya tulis yang tepat tuh kayak ini ya. U dalam kurung X, Y begitu. Jadi 2X kuadrat Y pangkat 3 plus X pangkat 4 E pangkat 2Y
plus 2x kuadrat min x pangkat 4 plus 3. Jadi kita tinggal mengganti C ini dengan C yang sudah kita dapatkan di sini. Kayak begitu. Jadi cara nulisnya lebih tepat kalau kalian pakai seperti ini. Harusnya nulis persamaannya ada ini ya, kayak kalian kasih x, y seperti ini. Jadi 2x kuadrat, y pangkat 3, plus x pangkat 4, e pangkat 2y, plus 2x kuadrat, min x pangkat 4, plus 3. Kalau ada yang bisa disederhanakan, ya dilanjutkan disederhanakan. Tapi kalau nggak bisa, ya ini sudah selesai sampai di sini. Nah, ini yang ingin kalian dapatkan, mencari nilai u, x, y. Seperti itu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ini dengan cara integral biasa. Ya, silahkan. Pak, saya izin bertanya. Untuk yang tadi itu di atas ada boundary condition-nya itu sama dengan 4x sama dengan 3 tuh dapatnya dari mana ya, Pak? Oh, sudah diketahui di awal. Ada, berarti dari soalnya tuh emang ada gitu ya, Pak ya, boundary condition. Jadi boundary condition itu contohnya seperti ini. Ini yang paling kalau gampangnya bilang itu kalau di contoh tadi yang kalor gitu. Boundary condition itu menunjukkan keadaan misalkan di ujung satunya suhunya ujung A misalkan itu suhunya itu panas misalkan 100 derajat, tapi di ujung B itu suhunya suhu ruang 25 derajat. Nah, yang kayak gini nih yang dimaksud dengan boundary condition. Kayak begitu. Kemudian yang dalam kurung XY-nya itu menunjukkan posisi. Jadi kalau misalkan posisi di awalnya itu 0,0, nah berarti misalkan T 0,0 sama dengan 100. Tapi yang di ujung satunya T misalkan X-nya 10 meter, 10,0 itu 25. Nah kayak begitu maksudnya boundary condition atau kondisi batas. Okay. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini masih yang pertama yang menggunakan integral biasa. Bisa lanjut untuk yang kedua? Bisa Pak, lanjut. Bisa Pak. Oke. Nah, ini kan kalau yang pertama tadi kita bisa langsung mengintegral integralnya 2 kali ya, karena memang turunannya turunannya 2 kali tadi. Dengan kita menggunakan boundary condition untuk mencari masing-masing konstanta atau tadi yang berupa fungsi yang belum kita tahu gitu kan. Dengan menggunakan boundary condition kita bisa mencari nilai-nilai tersebut. Nah, sekarang kalau misalkan persamaannya nggak sederhana yang pertama tadi, nah itu digunakan namanya metode separation of variables. Jadi istilahnya ini tergantung variabelnya ada berapa ya, tapi sepertinya kalian yang di Bu Endah di minggu terakhir kalau nggak salah itu dijelaskan kalau misalkan ada yang dikelompokkan variabel-variabelnya, nanti kemudian ada yang diturunkan terhadap X doang, Y doang, sama Z doang. Nah itu mirip seperti itu. Cuma ini kita mengawalinya dari suatu persamaan. Contoh seperti ini. Kalian punya persamaan X do U per do X min Y do U per do Y plus 2U sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kalian diminta untuk mencari persamaan U-nya. UX-nya itu seperti apa persamaannya? Dengan bantuan ini ada boundary condition 2 ini. U11 itu sama dengan 3 dan U22 itu sama dengan 48. Nah, hati-hati ya. Ini sama-sama U, nggak ada UX, berarti kita cuma pakai yang persamaan terakhir nanti kalau misalkan yang pakai integral. Tapi di sini kita akan pakai separation of variable atau pemisahan variabel. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini mulai di sini saya untuk X kecil saya akan pakai X yang seperti ini. Ini harusnya yang di sini itu X kecil, ini X besar di sini. Oh, salah. Ini X kecil juga ini. Ini X kecil, ini X kecil. Y kecil, Y kecil. Nah, pertama-tama U-nya itu sendiri itu saya asumsikan bahwa U-nya itu suatu persamaan, ada 2 persamaan yaitu X yang berupa fungsi X dan juga Y besar yang itu dia fungsi Y kecil. Jadi dikalikan seperti ini. Berarti pertama diasumsikan seperti ini.
Kemudian, nah setelah kita asumsikan seperti ini, kita masukkan setiap U dari persamaan yang ditanyakan ini dengan ini, diganti ini. Disubstitusi begitu ya. Disubstitusi, nah ini, tadi ini ya, saya ganti X kecil, Do, U-nya saya ganti ini semua, min, Y, Do, U, saya ganti ini semua, plus 2, U-nya itu tadi. Saya ganti itu semua. Nah, setelah U-nya diganti, kemudian kita jabarkan di sini. Do XX YY per Do X. Nah, berarti kan yang YY ini nggak ada, karena nggak ada apa namanya, nggak ada variabel X-nya, dia bisa langsung keluar. Sini saya tulis langsung Y besar aja, nggak usah pakai yang dalam kurung Y. Nah, karena di sini semuanya tinggal fungsi apa namanya, fungsi X diturunkan terhadap X. Nah, makanya dia langsung jadi ODE, Ordinary Differential Equation, bukan parsial lagi ya. Karena di sini cuma satu variabel saja, maka dia pakai D biasa. Kalau Do kan yang menunjukkan dia parsial, makanya dia pakai Do, kayak begitu. Yang ini pun sama, Y kecil tetap di depan, karena yang ini cuma diturunkan terhadap variabel Y, maka yang X bisa keluar. Tinggal jadi DY per DY kecil. Kemudian plus 2 X sama Y-nya saya tulis XY biasa tanpa ada dalam kurungnya. Nah, setelah ketemu seperti ini, kemudian semua dibagi dengan XY besar. Semua dibagi dengan XY besar, maka endingnya, ini bisa saya sederhanakan gitu ya, dicoret-coret begitu, saya akan dapatkan X kecil per X besar sama dengan Do X besar per Do X kecil. Yang di sini tinggal min Y kecil per Y besar, Do Y besar per Do Y kecil, plus 2 sama dengan 0. Ketika sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini, kemudian, nah di sinilah akhirnya tadi istilah separation of variable muncul. Jadi semua yang ada variabel X-nya tetap di kiri, yang ada Y-nya dipindah ke kanan. Hati-hati, ini minus, pindah ke kanan jadi plus. Nah kan udah pisah kan di sini. Yang di sini cuma X doang, yang di sini Y doang. Nah, ini yang disebut dengan separation of variable. Nah, ketika kita sudah membuat tadi ini apa separation of variable, sebenarnya apa namanya persamaan ini itu akan harus sama dengan suatu konstanta, karena dia akan diturunkan di sini, kemudian istilahnya apa ya? Nggak mungkin nanti kalau misalkan di sini punya fungsi X, tapi di sini diturunkan terhadap Y, munculnya ada X-nya begitu. Sehingga akhirnya ini sama ini harusnya sama dengan suatu konstanta tertentu yang kita sebut sebagai K di sini. Ya boleh pakai nama yang lain juga boleh sih, cuma di sini saya namainya, atau yang di buku juga sama, itu namanya sebagai konstanta K. Sampai di sini dulu, sampai ke pemisahan variabelnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Bisa lanjut ya? Iya. Oke, setelah tadi yang sama dengan K, nah akhirnya di sini kita bisa punya dua persamaan. Persamaan pertama yaitu yang ada X-nya, itu sama dengan K, dan persamaan kedua yang Y doang sama dengan K. Ini bisa kita pisah jadi dua persamaan, ya. Karena di sini ada dua sama dengan nih. Kita boleh milih ini sama dengan ini, dan ini sama yang variabel X dengan yang K, yang variabel Y dengan yang K juga. Nah, ini akan saya pisah di bagian kanan sama bagian kiri. Kita coba selesaikan yang bagian kiri dulu deh, yang agak panjang. Pak, maaf Pak. Ya. Tadi alasannya jadi sama dengan K itu gimana ya Pak? Tadi, ketika kita memisahkan suatu variabel kan di sini, nggak mungkin nanti hasilnya yang dari hasil turunannya terhadap X muncul ada Y, muncul ada Y, ataupun yang dari turunan terhadap Y muncul ada X begitu. Jadi yang paling memungkinkan dari separation variabel ini, mereka kan sama dengan suatu konstanta. Jadi ada suatu nilai tertentu, angka tertentu yang dia tidak punya tidak terikat pada suatu variabel. Kayak begitu. Oh, berarti karena pengaruh dari turunannya itu ya Pak ya? Karena variabelnya sama. Iya. Bukan karena variabelnya sama di sini, karena yang ini terhadap X doang nih, yang bagian ruas kiri, yang ruas kanan terhadap Y doang.
Nah, ini bisa sama dengan sesuatu, tapi dia harus berupa konstanta. Nggak boleh ada variabelnya. Kalau sama dengan yang lain di sini. Makanya cuma satu angka doang, K gitu nilainya. Oh, ya Bisa, Pak. Terima kasih, bisa Pak. dipahami? Ya, paham, Pak. Ya, begitu. Nah, saya lanjutkan ya yang di sini. Ini saya ambil dulu yang X dulu. X kecil per X besar, dx kecil per dx besar per dx kecil plus 2 sama dengan K. Nah, kalau ketemu seperti ini sama nih, kalian harusnya udah bisa nih. Orde pertama, ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa, yang orde 1. Jadi sama kayak yang integral tadi biasa. Jadi kalian bisa langsung integral biasa. Ini yang X kecil dikumpulkan di kanan, yang X besar dikumpulkan di kiri. Jadi di sini tinggal 1/x besar dx sama dengan, nah ini duanya pindah ke ruas kanan dulu ya, jadi K-2 dikalikan 1/x kecil dx kecil. Nah kalau udah ketemu seperti ini kalian integral biasa. Hati-hati, karena di sini akan muncul konstanta lagi atau C. Nanti kalau karena ada logaritma natural, nanti bentuknya jadi seperti ini. Jadi nggak bisa langsung C biasa. Jadi dia bentuknya seperti ini agar ending munculnya seperti ini. Karena sama-sama ada logaritmanya ya. Hati-hati di sini. Yang di sini karena K-2 ini dia berupa koefisien, kita bisa pindahkan keluar. Yang 1/x dx kita integral akan jadi ln x kita mutlakan plus ln c dimutlakan. Dengan c di sini konstanta seperti yang pertama tadi itu. K-2 ini bisa kita pindah jadi pangkat di sini. Jadi pangkatnya X yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan sebenarnya bisa kalian ini ya. Karena perjumlahan, kalau logaritma berarti dia sama kayak dikali. C-nya bisa masuk ke dalam. Karena udah sama-sama ln-nya bisa hilang. Jadi di sini persamaan pertama kita dapat. X besar yang merupakan fungsi X itu sama dengan C dikalikan X pangkat K-2. Kalian cek di sini. Ini yang biasanya agak membingungkan tuh yang step dari ini ke sini. Hati-hati ketika ini kan, ini normal biasa nih. 1/x kalau diintegral jadi ln x. Nah, yang agak bikin rancu itu, kalau ini kan sama nih, jadi ln x kecil. Nah, tapi ada plus, hati-hati karena ada konstanta, itu jadinya plus ln c di sini. Ini kalau misalkan kita sederhanakan, biar nanti jadi 1, biar ln-nya hilang. Ini pertama, ini yang K-2 kita ubah jadi pangkat terlebih dahulu. Yang K-2 ini kita ubah jadi pangkat. Ingat ya, rumusnya kan kalau misalkan ada A log B, itu kan berarti kan bisa kita tulis log B pangkat A. Ini yang kita mau pindah K-2 ini kita pindah jadi pangkat seperti ini. Jadi pangkat seperti ini. Kemudian ini ada plus, berarti yang ini kita kalikan di dalamnya. Jadi sebenarnya sebelum step ini tuh ada lagi satu gini ya. Ln C dikalikan X, ini pangkatnya di luar aja nggak apa-apa. Oh wait, seperti ini. Nah, baru kemudian di sini X-nya itu sama dengan C kalikan X pangkat K-2. Seperti itu. Sampai di sini untuk dapatkan persamaan pertama, ada yang mau ditanyakan? Untuk konstanta yang hasil integral di ruas kiri itu digabung sama yang itu ya Pak, C yang di ruas kanan itu Pak. Jadi satu. Harusnya kan hasil integral itu ada C-nya juga kan Pak. Oh iya, nah yang di sini ini ya kalau integral yang seperti ini karena kan ini kita ingin integralkan ruas kanan sama ruas kiri. Nilai konstantanya karena dia berupa satu nilai tertentu, dia akan kita anggapnya kumpul jadi satu dan munculnya cuma yang di sini. Karena kita kan mau ini X-nya di sini kan masih berupa fungsi nih, yang ini. Ya kan? Kalau yang ini kan dia variabel di sini. Nyambung nggak bedanya? Bedanya X besar sama X kecil. X besar tadi ingat di awal, X besar itu dia fungsi X. Sedangkan kalau X kecil dia itu ya si variabelnya yang ada di X besar kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, hati-hati di sini.
nanti kalian juga akan menemui seperti ini. Ada nanti muncul variabel-variabel konstanta seperti ini. Kayak misalkan ada konstanta C1 dikalikan D1. Tapi nanti kemudian konstanta ini, karena dia masih berupa konstanta yang kita nggak tahu, ini bisa kita lebur. Jadi konstanta yang lain misalkan anggap aja jadi C2. Itu boleh yang seperti ini. Karena sama-sama kita nggak tahu nih nilainya berapa. Makanya kita boleh nuliskan konstanta yang belum kita tahu jadi suatu konstanta tertentu yang kita namai C2. Nanti kalian akan ketemu yang seperti ini. Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Yang kedua, ini kan tadi persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, yang Y sama dengan K. Nah, kalau ini jauh lebih gampang ya, karena nggak ada angkanya tadi itu, nggak ada angka kayak begini. Jadi yang ini lebih simpel. Yang Y besar tetap di ruas kiri, yang ada Y kecil dipindah di ruas kanan. Maka akan jadi seperti ini. Seper Y besar DY sama dengan K seper Y kecil DY kecil. Nah, kemudian kita integral biasa. Kalau udah yang seperti kita integral, ini lupa ya saya step integralnya. Kita integral akan jadi seperti ini. Sama kayak step ini tadi ya. Kita integral ini jadi ln Y. Nah, ini K-nya jadi pengali di depan. Ln Y kecil plus ln D. Ini konstanta lagi. Saya kasih nama lain biar nggak sama kayak ini. Yang ini saya kasih nama C, yang ini saya kasih nama D. Kayak gitu. Ingat, kita di sini akan banyak macam-macam konstanta, makanya harus hati-hati ketika menamainya. Ada tadi kan K ini juga konstanta kan tadi itu. Nanti akan kita cari nilai-nilainya. Nah, sehingga dari sini K itu saya pindah jadi pangkat, kemudian ini penjumlahan log jadi kali, maka akan didapatkan Y yang merupakan fungsi terhadap Y kecil itu sama dengan D dikalikan Y kecil pangkat K. Nah, sampai di sini kalian sudah mendapatkan dua fungsi yang kita butuhkan. Yang pertama fungsi X, yang kedua fungsi Y. Nomor 2. Dari kedua fungsi ini baru kemudian kita akan masukkan ke balik ke atas tadi, ke yang ini, bagian yang ini. Nih, bagian UXY. Kita akan masukkan ke sana. Oke, sampai di sini ini saya masukkan ya. Tadi XX udah dapat ini, saya tulis ulang, YY udah dapat ini. Sekarang UX tadi kan X dikalikan Y. Maka di sini CX pangkat K-2 dikalikan D kalikan Y pangkat K. Nah, ini yang saya bilang tadi di sini. Kalian akan sering bertemu yang seperti ini. C sama D itu kan suatu konstanta, tapi kita sama-sama belum tahu nih angkanya itu berapa. Nah, akhirnya untuk memudahkan C sama D itu dilebur istilahnya. Jadi suatu konstanta baru saya kasih nama A di sini. Ini boleh seperti ini. Karena sama-sama belum tahu nilai C berapa, D berapa, nggak tahu. Tapi ending tuh kita cuma butuh nanti akan jadi satu akhirnya gitu. Kita nggak butuh masing-masing. Makanya di sini langsung jadi A dikalikan tadi X pangkat K-2, Y pangkat K. Nah, sampai di sini kalian ini udah dapat sebenarnya rumusnya U, X, Y. Tapi masih ada satu konstanta ini, konstanta A sama K. Dua nilai ini yang harus kita cari dengan bantuan boundary condition tadi. Ini saya tulis ulang boundary condition-nya. Boundary condition ini kita terapkan langsung. Kita masukkan kita substitusi ke persamaan yang kita dapat tadi. Untuk mendapatkan nilai A sama K di sini. Kan fungsinya kan cuma X sama Y kan. Berarti selain X sama Y itu harusnya dia berupa konstanta. Ada angkanya tertentu. Dan itu yang akan kita cari. Oke, sekarang saya masukkan pakai boundary condition yang pertama. Boundary condition yang pertama yaitu U11 sama dengan 3. U11 sama dengan 3.
Di sini saya masukkan nilai X sama nilai Y, 1 sama 1, itu sama dengan 3. Maka di sini A kan tetap nih, A tetap. Kemudian X-nya saya ganti, X-nya ini saya ganti 1, Y-nya saya ganti 1 juga. Ini dari mana 1 sama 1? Dari sini. Ini kan X, Y. Ini yang kita masukkan. 1 pangkat sekian itu pasti 1, 1 pangkat sekian itu pasti 1. Maka di sini akan dapat A sama dengan 3. Kayak gitu. A udah dapat sekarang. Sekarang tinggal mencari K. Dengan bantuan boundary condition yang kedua, kita akan dapat nilai K-nya nanti. U22 sama dengan 48. Nah, di sini A-nya kan udah dapat nih, saya ganti langsung di sini. 3. 2 pangkat K-2 dikalikan 2 pangkat K sama dengan 48. Ini 3 saya sederhanakan, 1 di sini jadi 16. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Berarti di sini 2 ini saya gabung ya karena bilangan pokoknya sama-sama 2. Berarti di sini K-2 plus K. Jadi 2K-2. Karena sama-sama bilangan pokoknya ini 2, langsung berarti 2K-2 sama dengan 4. 2K sama dengan, ini pindah ruas, jadi 6. K sama dengan 3. Setelah mendapatkan nilai A sama nilai K, kita bisa langsung masukkan ke persamaan tadi yang terakhir ini, yang di atas ini. Jadi U, X, Y sama dengan A-nya 3, X, K-nya kan 3, 3 min 2, Y pangkat 3. Jadi sama dengan 3X, Y pangkat 3. Nah, seperti inilah. Ini endingnya jawabannya seperti ini. Ini udah jawaban akhirnya, rumus UXY yang memenuhi tadi boundary condition dan juga persamaan do kuadrat U tadi itu. Oh, bukan do kuadrat ya tadi ya. X do U per do X tadi itu. Nah, seperti ini caranya. Inilah cara menggunakan separation variable. Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Pak, setiap metode itu bisa digunakan untuk setiap soal apa tergantung tipe soalnya juga, Pak? Tadi kan kalau misalkan yang sederhana itu bisa menggunakan integral biasa, langsung direct integration makanya tadi bilangnya. Itu bisa langsung kita integralkan biasa, tapi kemudian kita akan ada bantuan boundary condition untuk mendapatkan konstantanya. Nah, tetapi kalau misalkan kita tidak bisa langsung mengintegralkan karena apa namanya dia persamaan diferensialnya itu diturunkan terhadap 2 variabel misalkan. Contoh seperti yang tadi. Ada yang terhadap X, ada yang terhadap Y, tapi terpisah. Kan kita akan susah nanti mengintegralkannya. Maka kemudian cara yang paling mudah atau approach yang paling mudah itu dengan cara memisahkan variabelnya seperti ini. Ini termasuk salah satu cara yang paling sering dipakai sih sepertinya. Saya lihat di beberapa buku pun pakai cara yang sama, yaitu separation of variable. Ini masih bentuk yang sederhana di sini. Kalian masih belum ketemu sama yang muncul trigonometri. Ini masih persamaan yang biasa lah. Nanti yang ini yang bawahnya ada muncul trigonometrinya nanti. Kira-kira caranya urutannya itu persis seperti tadi ya. Jadi pertama kita asumsikan dulu fungsinya sebagai suatu persamaan yang dikalikan dengan suatu persamaan tapi sudah terpisah variabelnya. Jadi variabelnya cuma satu. Tadi kan XX sama YY. Jadi yang X itu cuma variabelnya X doang, yang Y variabelnya Y doang. Dengan tujuan nanti mau memisahkan memang seperti itu. Kan kalau di awal U-nya kan UXY, ada 2 variabel kayak gitu. Gimana? Ada yang masih bingung? Ada yang ingin bertanya lagi? Ini kita masih ada sekitar 10 menit ya. Semoga ini nutut, kalau nggak nutut kita akan lanjut hari Senin nanti. Ini masih ada, sepertinya masih ada 2 jenis lagi, 2 contoh gitu ya. Yang ini yang muncul trigonometri ini memang agak panjang. Tapi caranya sebenarnya itu sama persis. Nanti yang agak rumit adalah ketika
kita memasukkan boundary condition-nya. Ini yang harus hati-hati nanti. Bisa lanjut sebentar? Bisa Pak, dilanjut. Oke. Yang lain kalau misalkan ada yang ingin tanyakan ini ya, jangan sungkan-sungkan untuk tanya ya, daripada terlewat. Oke. Bentuk yang kedua itu ketika muncul seperti ini. Ini ada yang orde 2 sama orde 1. Jadi harus hati-hati kalau ketemu yang seperti ini, kita yang paling mudah memang tetap menggunakan separation of variable seperti ini. Atau cara yang dari Bu Endah kemarin, saya belum nyoba sendiri sih, tapi itu bisa juga. Jadi dibawa ke bentuk standar, ada standar 1, 2, 3, 4 begitu. Kemudian diselesaikan dengan cara tiap masing-masing standarnya. Nah, ini kalau misalkan ketemu yang ini, initial condition-nya di sini muncul nih trigonometri seperti ini. Nah, ini yang harus agak hati-hati. Jadi agak beda sama yang tadi. Kalau tadi kan boundary condition-nya itu ini apa namanya langsung angka tertentu. Nah, kalau di sini tidak. Dan ini muncul istilah baru, ada namanya initial condition. Jadi hampir sama ya. Kalau boundary condition itu lebih ke keadaan lingkungannya dia seperti apa, batas-batasnya tadi itu. Kalau initial condition, nah ini biasanya kayak apa namanya langsung ketika dia mau bergerak, yang berhubungan sama apa ini di sini, waktunya biasanya. Jadi waktu pertama kali. Jadi kalau ini di sini karena berhubungan sama waktu, itu ya ketika t-nya sama dengan 0. Nah, itu biasanya initial condition dibuat seperti itu. Karena nanti dia bergerak biasanya kalau yang ini. Berhubungannya sama waktu atau suhu ya ini. Waktu kalau di sini sepertinya. Ini bisa macam-macam nanti. Itu. Jadi pertama-tama seperti yang tadi, kita asumsikan terlebih dahulu. Karena di sini kalian lihat variabelnya X sama T. Maka ini akan kita asumsikan bahwa dia akan terpisah seperti ini. X kecil, T besar, T kecil. Seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan tadi. Persamaannya simpel ya sebenarnya kelihatannya. Tapi lihat nanti ke bawah. Ini kita masukkan. U tiap U-nya digantikan dengan rumus ini. Maka akan ketemu endingnya seperti ini. D kuadrat X per DX kuadrat kalikan T sama dengan 9X DT per DT besar per DT kecil. Hati-hati di sini. Ini di sini orde 2, yang sini orde 1 ya. Kemudian ini dibagi dengan XT. Seperti yang tadi. Untuk memisahkan variabelnya. Biar yang ada X-nya semua di kiri, yang ada T-nya semua di kanan. Nah, muncul seperti ini. Dengan alasan yang sama seperti tadi, karena variabelnya sudah dipisahkan dan dia diturunkan terhadap variabel tertentu yang sudah beda begitu, maka dia harusnya sama dengan suatu konstanta tertentu. Lagi-lagi di sini kita sebut sebagai K. Sama seperti tadi ya, Mas Yan, di sini sampai step ini. Nah, kemudian sekarang kita coba pisahkan. Yang orde 2 sama dengan K dan orde 1 sama dengan K. Nah, ini nih, yang orde 2 inilah yang akhirnya nanti akan memunculkan bentuk trigonometri. Ada muncul sinusnya nanti. Oke. Ini saya ambil yang orde 2 dulu. Seper X, D kuadrat X per DX kecil kuadrat sama dengan K. Saya kali silang, K-nya saya kalikan dengan, X-nya saya kalikan dengan K, kemudian saya pindah ke ruas kiri. Jadi bentuk seperti ini. D kuadrat X per DX kuadrat min KX sama dengan 0. Bentuk ini itu adalah bentuk dari ordinary differential equation orde 2. Atau persamaan diferensial biasa orde 2. Yang dia bentuk standarnya adalah, kalau misalkan ini ya gampangnya ditulis ulang tuh bentuk standarnya seperti ini. Bentuk ini. Nah, nanti kalau kalian ketemu yang seperti ini lagi, gampangnya bilang akan sama dengan ini. Lambda kuadrat min K sama dengan 0. Lambda di sini tuh maksudnya mau mencari hasilnya begitu. Nah, ini nilai min K ini akan selalu mengikuti di sini. Hati-hati ketika di bagian ini. Kalau di sini min K, maka di sini juga min K. Kalau di sini min 9K misalkan, di sini juga akan jadi min 9K. Akan selalu mengikuti seperti itu.
Nah, kemudian ini ketika kalian sudah dapat second order ordinary differential equation bentuknya seperti ini, maka untuk penyelesaiannya kalian bisa mengikuti 3 bentuk ini. Bentuk yang paling sering ditemui adalah bentuk yang ketiga. Kalau misalkan nggak ada aturannya harus mengikuti yang mana. Kalian ambil yang ini untuk memudahkan step kalian selanjutnya. Kenapa? Nah ini. Kenapa kok memilih yang ketiga? Agar nanti tadi dilihat di boundary condition munculnya itu adalah trigonometri, yaitu sin kostan. Yang ada dari 3 pilihan ini, yang muncul sin kostan itu cuma yang pilihan ketiga, yang ini. Jangan tertipu sama yang pertama. Yang pertama ini kalian lihat ada sin sama cosnya itu ada hanya. Yang artinya dia adalah hyperbolic function. Agak berbeda dengan yang trigonometri. Kalau kalian pernah tahu di sini. Hati-hati. Tapi nanti mungkin ada kalanya kalian akan butuh ini. Tapi nanti tergantung apa namanya? Kondisinya seperti apa. Mau lihatnya seperti apa. Seperti itu. Sepertinya nggak cukup nih waktunya. Nanti kita akan lanjut minggu depan. Saya akan stop sampai di agak di sini, agak bawah sampai di sini sebelum masuk ke boundary condition. Nah di sini kalian pakai yang poin ketiga, maka dia lambdanya itu adalah plus minus I beta, plus minus I beta. Dengan akhirnya kenapa seperti ini? Ini dari K-nya itu sama dengan min beta kuadrat. Jadi kalau K-nya min beta kuadrat, maka lambdanya kayak misalkan kita mencari pakai rumus ini ya, rumus apa ABC begitu akan muncul ini hasilnya. Lambdanya ini. Tadi ya alasannya ini. Since one of the boundary condition is sinusoidal, then, nah maka kita pilih yang nomor 3 agar muncul sinus di sini. Kayak gitu. Tapi kalau boundary conditionnya munculnya yang hiperbolik, nah kita pakai yang pertama. Jadi tetap diperhatikan tadi apa namanya boundary conditionnya. Atau kalau tadi dibilangnya initial condition gitu ya. Nah, dengan bekal ini tadi kita akan bisa nanti memasukkan ke boundary conditionnya. Karena sudah ada tipe yang mirip nih di boundary condition sudah diketahui. Misalkan yang pertama U X0 itu sama dengan 2 sin 3px per L. Nah, dari sini kalian akan dapat nih. Kan tadi persamaannya A cos beta X plus B sin beta X. Kalian akan dapatkan beta itu sama dengan di sini. 3pi per L ini adalah betanya nanti. Nah, itu akan saya bahas lebih lanjut nanti di minggu depan hari Senin. Sekian tuh hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.